Belajar di SMK ini apa pernah terbayang sih kuliah di luar negeri? Apa sudah pernah memimpikan atau mendoakan atau memang merencanakan sampai sejauh ini? Coba diceritakan sejak Mas Oki ini sekolah di SMK. Mungkin masih ingat teman-teman Mas Oki yang jahil-jahil. Siapa saja ini teman-teman Mas Oki waktu sekolah itu? Ya saya banyak ya kalau disebut satu-satu. Iya. Yang ingat Mas Oki siapa? Yang sering masih sampai sekarang masih main ada Edo dari Karang-Taruna, sama Diki. Ya Edo. tapi banyak juga yang kenal kayak Ali dan lain-lain itu masih kenal yang sering di Ali yang suka sepak bola itu ya? Ya, kalau diceritain ntar jadi motivasi. Ya nggak apa-apa, ini memang tujuannya kita menginspirasi. Ya. Oh saya disetrap gitu. jangan kira nggak pernah dihukum dijemur ini. Iya, ini jangan dikira Mas Oki anak yang rajin. Pernah dijemur ya, dihukum ya? Iya pernah. Apa itu kok bisa-bisanya dijemur sama siapa itu? Belum disebut ya. Jangan. Jadi, tapi karena apa dijemur? Ya sebenarnya kalau kesalahan enggak juga sih. Karena saya kan orangnya hemat. Dan waktu itu belum strict aturannya. Saya nggak tahu gitu kan. Jadi kalau pulang istirahat tuh saya pulang makan siang di rumah. Oh, makan siang. Yang rumahnya dekat. Supaya hemat ini ya, tujuannya ya. Lah gitu terus kan. Cuma pas masuk lagi agak telat. Berarti gitu. kamu tetap salah juga ya. Ya. Gitu. Salahnya di situ. Ya, terus dijemur. Iya, dijemur. Ya sama kalau telat itu yang agak langganan. Kalau itu dari kecil. Ya, berarti ini SMK Purwojati ini berarti memang menerapkan disiplin yang tinggi. Menurut kamu bagus enggak seperti itu? Kalau dijemur, kamu punya rasa dendam nggak sama gurunya? Enggak sama sekali. Enggak ya. Jangan dijemur apa ya? Yang paling sering itu kalau telat masuk itu keliling bengkel. Oh, keliling bengkel. Suruh keliling bengkel. Iya, itu. Ya. Dan saya tahu itu niatnya bagus. Karena siswa kita kan malas pemanasan ya. Sama gurunya disuruh keliling bengkel gitu kalau hukuman. Tapi saya tahu itu bahwa itu karena kita sendiri yang karena kan kita telat otomatis kita telat datang pemanasan kan yang push up dan lain-lain gitu. Berarti kamu secara tidak langsung setuju ya kalau guru-guru di sini menerapkan seperti itu supaya disiplin. Ada semacam sebenarnya bukan hukuman ya, hanya untuk menyadarkan siswa ya. Kamu setuju kalau itu diterapkan sampai sejauh ini ya? Setuju. Sangat setuju sekali ya, karena itu kan bukan direct fisik yang mukul yang apa gitu. Ya, karena itu buat pemanasan olahraga. Betul. Nah ini adik-adik kelas ini sahabat Kensa Puja speak aloud. Jadi kalau Bapak Ibu guru ini memberikan treatment yang sifatnya olahraga, tidak memukul atau tidak apa seperti muter-muter bengkel atau mungkin push up atau apa, itu dalam rangka supaya mental kita kena ya, supaya kita sama fisiknya juga siap buat praktek gitu. Nah itu dia, supaya fisiknya kuat buat praktek ya. Jadi jangan sampai orang teknik tapi lemar-lemar gitu ya. Lemar-lemar. Ya orang teknik masa lemar-lemar, orang teknik ya harus kuat ya. Sama kikirnya gede. Kikirnya. Kamu pernah kikir juga ya? Pernah, kan teknik kelas dulu. Iya, dulu teknik kelas ya. Jadi Mas Oki dulu teknik kelas nih. Jangan dikira mengikir itu hanya sekedar ngikir, tapi ada hal-hal positif ya. Tentunya ada hal positif ya. Kira-kira dari pelajaran mengikir yang dapat kamu peroleh apa, Mas Oki? Ya sabar ya. Ini nggak selesai sih. Sabar ya. Kesabaran itu dibutuhkan di dunia pemrograman juga. Iya betul. Ya harus ya. Malah harus lebih sabar kalau dari orang teknik kelas. Luar biasa. Orang teknik kelas sabar ketahuan hasilnya finishnya kayak apa. Kalau orang pemrograman nggak tahu. Oh iya betul sekali. Errornya di mana gitu kan? Iya. Kalau nggak sabar udah pusing duluan. Udah putus asa ya. Iya, putus asa. Kalau orang teknik mikir sabar, kayak hasilnya sabar motong, ya udah tahu ujungnya bakal kepotong. Ya pokoknya. Tapi kalau pemrograman enggak ya, harus benar-benar tekun ya. Iya betul. Nah ini sahabat Kensa Puja ya. Jadi adik-adik kelas ini ya, jurusan teknik kelas ataupun jurusan TBSM dan lain-lain, kesabaran nomor 1 ya. Bukan masalah mengikirnya, tapi ada sisi-sisi positif yang terkait dengan mental kita, supaya di pekerjaan apapun, di segala medan kita tetap bisa bertahan dan sabar tentunya ya. Oke ya. Tentu. Oke, luar biasa. Mas Oki, ini ngomong-ngomong kita sudah cukup lama berbicara nih. Mungkin Mas Oki punya pesan dan kesan kepada
adik-adik kelas atau kepada guru-guru atau kepada sekolah ini supaya kita ke depan itu bisa menciptakan oki-oki yang lain. Artinya kita bisa mengikuti jejak Mas Oki ini sampai pendidikan ke S3, dari S1, S2, S3 itu beasiswa semua ya, teman-temannya catat beasiswa semua. Jadi tidak ada istilah saya anak nggak mampu, saya nggak mampu bayar kuliah dan lain-lain. Ternyata bisa. Kira-kira pesan dan kesan apa yang akan Mas Oki sampaikan kepada adik-adik kelas ini terutama jurusan teknik kelas terutama nih? Ya kita general aja. Karena waktu saya awal lulus itu, waktu masih saya di Unsud, saya masih suka bantu daftar sebenarnya. Cuma waktu berangkat itu udah enggak. Tapi intinya kalau dari saya pengalaman bantuin juga gitu. Yang pertama motivasi dulu. Kadang motivasi. Kayak kelemahan kita adalah karena kita misal orang desa nih ya, Pak Robi. Daftar aja nggak berani. Daftar aja tidak berani karena kita merasa orang desa ya. Iya, yang merasa orang desa atau merasa tertinggal gitu. Tertinggal yang ya. Saya lihat dari dulu tuh kadang kesalahan kita itu di situ. Daftar aja nggak berani. Daftar ke Unsud aja nggak berani, misalkan seperti itu ya. Iya. Daftar aja nggak berani. Ya betul juga sih, karena takut ya. Iya. Padahal kan yaudah kalau emang udah kayak terlalu pede emang pasti diterima gitu. Kayak kadang kalau agak naik kayak gitu, mau motivasinya emang kamu pasti diterima gitu kan. Iya. Gitu. Nah itu yang pertama, daftar aja nggak berani. Daftar aja nggak berani. Yang kedua ini ya jangan takut jauh dari orang tua. Ini yang aneh. Ini nih, jangan takut jauh dari orang tua nih. Karena kayak gini, saya sering ngoprak-ngoprak adik-adik kelas dulu. Jangan daftar di Unsud misal karena terlalu padat. Nyari yang peluangnya gede kan. Nah ini motivasi yang ketiga, cara yang ketiga. Kita lihat peluang, lihat levelnya kita di mana. Gitu. Kayak saya S1 nggak langsung daftar yang gede-gede banget gitu. Karena Kamu waktu itu S1 daftar kemana aja sih? Saya daftar Unsud aja. Unsud aja, satu aja ya? Ya alhamdulillah saya nggak pernah ditolak sih Pak. Kecuali S3 agak sempat ditolak gitu. Tapi Cita pernah ditolak nggak nih? Kayaknya enggak. Luar biasa, segala medan menang terus ini Oki. Ya enggak pasti. Oke ya, oke lanjut Om. Jadi nggak ditolak langsung ke Unsud ya? Kemudian? Itu yang pertama tadi diulang ya, daftar aja nggak berani. Yang kedua takut jauh dari orang tua. Tapi aneh Pak. Anehnya? Waktu pembukaan kuliah pada bilang nggak boleh jauh dari orang tua. Terus berapa bulan kemudian tahu-tahu udah di Jakarta. Ya apa bedanya gitu kan? Oh iya, bener juga ya. Logiknya gimana tuh adik-adik kelas? Nggak masuk akal ya. Nggak masuk akalnya di situ. Oh iya bener Om. Jadi memang nggak boleh jauh dari orang tua, tapi tahu-tahu udah kerja di Jakarta, tahu-tahu udah ada yang kerja ke Kalimantan, ke luar negeri. Iya. Aneh ya? Iya. Jadi kadang mungkin karena baru lulus atau gimana gitu, ujung-ujungnya nanti jauh dari orang tua. Ujung-ujungnya tetap jauh dari orang tua ya. Betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, percaya sama Tuhan. Percaya sama Allah ya. Percaya sama Allah. Gitu. Ini cerita saya S2 nih. Iya, Saya keterima S2 itu tanpa beasiswa awalnya. Bukan tanpa. Karena kan daftarnya paralel. Kalau S1 tuh udah jelas, kalau keterima S1-nya beasiswanya otomatis ikut. Kayak S3 ini beasiswanya otomatis ikut. Tapi kalau S2 ini paralel. Paralel artinya? Daftar kuliahnya sendiri, daftar beasiswanya sendiri. Oh gitu. Daftar kuliah sendiri, daftar beasiswa sendiri. Artinya belum tentu dapat beasiswa? Iya, belum tentu. Lah terus? Saya nekat aja. Itu gitu ya? senekat-nekatnya. Senekat-nekatnya ya? Padahal coba itu, kalau nggak punya biaya gimana? Coba. Kalau saya prinsipnya, kalau saya diterima, pasti Allah kasih jalan. Dan ini yang prinsip saya juga. Jalan itu nggak harus beasiswa. Oh gitu ya. Utang itu juga rezeki. Gitu loh Pak. Catat nih, yang penting ada jalan ya. Jadi tidak harus beasiswa. Yang penting diterima dulu. Ya, sahabat Kensa Puja, adik kelas ya, perjuangkan kuliah dulu. Yang penting diterima dulu. Tidak harus
dapat Iya. siswa ya. Nanti insya Allah pasti Ini ada. pasti ada jalan. Ya walaupun rezekinya bukan beasiswa, ada aja rezekinya. Ada aja Insya ya. Allah. Insya Allah ada aja. Nah ini memang tergantung keimanan masing-masing ya. Kalau kita mengimani, kita yakin, insya Allah ada jalan. Ya waktu saya S2 itu, ya saya terus jangan ragu konsul. Kayak ke guru-guru kita SMK ini luar biasa, Masya Allah. Baik-baik banget, udah kayak teman sendiri gitu kan. Oh gitu ya. Jadi kamu waktu itu juga konsul-konsul Iya, dengan konsul guru-guru gitu. ya? Kan, Iya. saya udah diterima, cuma nggak punya uang. Kayak orang bercanda gitu. Iya. Saya udah diterima, tapi saya Nggak punya uang. Gimana nih Pak Bu gitu. Tapi pasti ada aja orang baik itu pasti ada aja. Gitu. Iya, alhamdulillah selalu ditolong